Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florido Hanif. Dan kali ini kita bersama seorang, udah nggak bisa dibilang YouTuber lagi ya, berarti owner dari PO Bus ya kan? Enggak lah. Terserah lah. Ya. Pusing. Pusing. Jadi Mas Wahid ini semenjak punya PO Bus tuh berubah ya. Jadi gimana? Jadi kayak banyak pikiran. Jadi lebih puyeng. Jadi kalem, nggak bersemangat gitu, kayak apa ya? Siapin tisu kayaknya banyak yang dipikirin. Banyak yang dipikirin ya. Iya. Jelas ya. Tapi sekarang kondisi sehat kan? Tubuh sehat, mental nggak tahu. Kalau gua nanya sekarang sehat kan? Udah pakai waduh ini pasti ada masalah nih ya kan. Aduh, ini luar biasa loh. Dulu banyak yang nanya gua, nggak bikin PO Bus juga. Nanti kita lihat Mas Wahid gimana. Iya, jadi Mas Wahid nih sempet hilang gara-gara ngurusin bus, dan manajernya Siva ya, itu ribut terus. Mas, ayo ini YouTube-nya diurus. Bikin konten lagi, bikin konten lagi. Iya. Ini segala macamnya. Karena ternyata benar yang gue duga, ternyata bus itu banyak menyita waktu dan pikiran ya. Waktu sih enggak, karena alhamdulillah sekarang aja sudah autopilot sebenarnya. Cuma enggak yang autopilot banget. Namanya autopilot kadang kita mesti mengambil alih sistem auto itu ketika mau landing dan mau take off kan, kalau di pesawat itu. Sedangkan landing dan take off adalah pekerjaan terberat ya kan. Iya, Ya betul. tetap kalau harian mah jalan, tapi ada sesuatu hal yang harus kita bereskan, dan itu bukan masalah kecil, dan tidak semua orang bisa menggantikanku untuk membereskan itu. Katakan kalau di Berburu Mobil Impian diurus Brenki sama Agus beres, ya. Di Om Second diurus Bang Yan beres gitu. Di Autogaya diurus Agung beres. Tapi kalau di bis, walaupun sudah ada Pak Doni yang katakan manajer sekaligus mandor sekaligus marketing, satu orang itu bisa, tapi ada hal-hal yang itu tidak mudah dan saya katakan selain saya tidak bisa membereskan. Oke, berarti masih ada ketergantungan sama Mas Wahidnya ya. Yes. Mungkin itu sampai kapanpun mungkin. Kenapa gitu? Ada keputusan besar yang tidak bisa sembarangan dihandle oleh bahkan istriku sekalipun, nggak bisa, karena dibutuhkan feeling, kemudian insting seseorang yang sudah menjalani atau berlatih menjadi seorang wirausaha dari dulu gitu. Jadi insting-insting itu nggak mudah disadur, bahkan ditiru. Bahkan ketika saya ngucap coba deh gini, itu pun nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan iya. Ya. Mas, berarti terakhir tuh kapan sih gue main ke garasi, lupa Apa sih 2020 ya? 2021 21 awal ya. 21 awal ya. Dulu bus masih 3 ya. Iya. Sekarang bus udah berapa, Mas? Kalau ada yang tanya gini, saya jarang sekali menjawab kuantitas. Saya cuma jawab itu semua titipan, gitu, itu pasti. Semua tak jawab seperti itu karena memang benar-benar itu titipan. Kalau jadi sebenarnya enggak, titipan ini titipan kiasan dari Allah atau titipan orang nitip ke Mas Wahid? Dua-duanya. Jadi ada Allah, ya? Ada orang. Ada orang. Ya. Kalau ditanya kuantitasnya ada 8. Memang nomor lambung sampai 11. Tapi kan ada 3 yang tak jual. Oh, oke. Gitu. Jadi gitu. Jadi ada 8 sekarang ya. Yang titipan berapa unit, Mas? Titipan kita total ada 4. Ada 4. Itulah ya? Kenapa rahasia Pesona itu bisa cepet banget. Oh, oke. Jadi kan kalau orang kadang menutupi hal ini. Biar keren lah, biar kondang, biar bangga. Enggak, kalau kami memang kalau itu titipan, tapi memang semua hal pengoperasiannya wajib tunduk terhadap sesuatu yang sudah diciptakan oleh PO Pesona itu tadi. Tapi kalau bus titipan itu brandingnya tetap Pesona? Iya dong. Oke. Kan kadang-kadang suka ada yang titipan. Baik gitu ya. Ya udah brandingnya apa aja gitu kan. Saya mau sewa bus 10, bus itu cuma ada 8. Ya udah ntar 2-nya pakai orang lain. Itu kan sewa. Kita beda, nyewa. Ya? Kita lempar, jobnya kita lempar. Memang kita tutup stiker. Seringnya seperti itu. Ada yang boleh di rebranding saat ada sewa, ada yang nggak boleh. Oke. Gitu. Di stikerin? Iya, jadi ada blok, misal bis warna hitam, tulisannya warna putih. Nah, kita beli stiker blok itu warna hitam, terus di atasnya warna hitam itu kita tulisi PO-nya kita. Nah, berarti kayak misalkan aku nih punya bus,
Boleh dong nitip Mas Wahid? Boleh. Kalau seperti itu berarti dari awal memang warna segala macam itu kami yang menentukan. Oke. Termasuk tulisan mau segede apa, brandingnya kami yang Nih menentukan. abis video ini gua rasa banyak nih yang langsung hubungin Mas Wahid. Banyak, Udah banyak. banyak. Makanya dan tidak bisa kita asal terima nanti over. Overnya maksudnya gini. Takutnya biasanya nganggur ya? Nganggur sih saya yakin enggak. Enggak ya? Enggak, insya Allah enggak. Karena perpaduan antara marketing offline dan marketing online yang kami jalankan, alhamdulillah weekdays, Senin itu kan seringnya ya nganggur, wajar lah ya, karena cuma 1 minggu orang piknik. Senin siapa sih yang piknik gitu? Ya. Tapi alhamdulillahnya sold gitu. Jadi kalau nganggur asal ada jumlah limit yang enggak sampai 25, enggak kayak 12 gitu, harusnya masih bisa dihandle sih, kayak 12 maksimal. Tapi kan tidak semudah itu. Usaha tidak bisa langsung besar gitu kan. Saya berpikir ini aja kalau boleh saya bilang, Pesona itu sudah termasuk di Karbit. Oke. Dengan menerima titipan 4 unit tadi. Memang titipannya sih akhir-akhir ini doang. Awal-awal tetap kita bangun, kita tancepin akar dulu supaya kuat. Pondasinya sudah tak kuatin. Tapi setelah pondasi itu, menurutku saya sudah sampaikan ke tim ya, termasuknya kita sudah di Karbit. Harusnya kalau mau organik ya pelan-pelan, setahun satu itu sudah Bagus ya. pas lah. Tapi kan tiba-tiba karena kita juga ngejar branding. Ingat awalan kami adalah mobil yang direnovasi, Ya. direbody. Itu pikiran saya waktu itu. Saya itu kan berpikirnya orangnya suka yang penting jalan dulu deh. Ke belakang pikir nanti. Yang penting punya bis dulu deh. Soal bis bekas akap lah, terlalu tua lah, kita rebody lah, mesin kita tuning lah, dan lain-lain. Itu kayak tak pikir nanti. Yang penting jalan dulu. Terus akhirnya 3 bulan, 4 bulan, enggak ada 6 bulan itu kita kepikiran. Wah ini kalau begini terus, nama Pesona tidak jadi malah cepet naik, malah ke brandingnya adalah operator mobil-mobil lama gitu loh. Nanti soal harga juga susah, customer juga nggak bisa milih di awal. Jadi yang ada kami yang dipilih, artinya sisa-sisa. Maka unit yang ketiga itu kita langsung ambil muda kan waktu itu. Muda, alhamdulillah nemu yang bisa diajak kompromi. Kita memang angsur selama sekian bulan, flat, tidak ada bunga, tidak ada sita, tidak ada denda, jadi seperti itu. Jadi sampai 1, 2, 3, 4, 5 itu masih original punya kita. Oke. Terus tapi memang untuk membeli nomor 4 itu saya jual sesuatu yang menurutku tidak terlalu berharga dalam meningkatkan penghasilan. Kemudian untuk membeli nomor 5 itu saya jual nomor 1. Gitu-gitu doang. Oke, Cuma jadi lepas ini ini ambil ya? ini, lepas ini ambil ini. Sekarang semua penghasilan dibeliin bus ya? Enggak sih, enggak. Kita juga sehat lah secara penghitung-hitungan. Cuma kalau memang dibilang ini bis tidak jelek kok gitu. Tidak jelek ya? Tidak jelek. Tapi seberapa capek Mas, misalkan dari skala 0 sampai 10 gitu? Capek sih enggak ya. Maksudku gini, teman-teman kalau kalian mengikuti vlog di channel YouTube Mas Wahid, kalian pasti tahu betapa senengnya saya menggeluti dunia bis. Karena itu cita-cita saya dari kecil, dari SD bahkan. Dari SD saya udah seneng bis. Mas Wahid mana? Udah tuh. SMA saya juga bergantung banget pada bis karena saya kan jualan obat ya. SMA tuh salah satu obat ini Kuat? bukan, Oh. yang harus sampai ke Surabaya kemana gitu. Pulang sekolah saya langsung ke terminal, di sana beres, saya pulang nyampe sini pagi sekolah lagi. Jadi betapa bis itu sudah termasuk satu bagian yang mensupport diri saya sejak SMA gitu. Jadi saya seneng. Jadi kalau dikatakan capek fisiknya enggak, justru saya anggap olahraga. Olahraga karena di BMI saya hanya otaknya doang kan, tamat tangan nih ngetik. Di Om Second malah tinggal ngomong aja, kayak tinggal ngasih dikatakan motivasi enggak, ya mirip-mirip itulah, kayak harusnya kayak gini bang, harusnya kayak gini gitu. Tapi di bis saya merasa fisik saya kepake. Jadi sempat ada ketika belum punya driver sebanyak sekarang, dulu saya masih
masih dalam tanda kutip nyetir sendiri. nyupot yang capek gitu, udah sini tak bawain, kamu tidur loh. Tak bawain sampai lokasinya kan waktu itu jemputan kita ngeri kan, sekarang sih enggak, kita fokus jemputan deket-deket aja. Kalau dulu kan harus berani jemput jauh-jauh karena masih ngerintis Mas. Jadi ke support itu malam saya yang bawa, pagi baru supirnya. Kalau SIM sih alhamdulillah SIM-nya resmi, maksudnya SIM bis bisa dipakai, cuma kan kadang harus yang profesional kan. Saya anggap saya belum profesional, tapi yang ganti-ganti saat itu seperti itu. Sekarang sih ya masih dikit-dikit kalau saya pengen, sama nata-nata audio, nata-nata modifikasinya, nata-nata brandingnya, nata-nata fasilitasnya itu saya. Jadi ada sentuhan saya di situ, nggak yang semua orang. Kayak selimut saya pengen warna apa, bantal saya pengen warna apa, spesifikasi musik saya pengen warna apa, bahkan mic Musiknya warna apa? bukan spesifikasi musik pengen yang seperti apa. Oke. Bahkan mic kita sudah stok untuk 12 unit ke depan, sudah belikan mic. Oke. Maksudnya udah stok sponsor? Enggak sih, beli itu. Kalau ada yang mau sponsor buat audio silahkan. Nah terus Mas, ini setelah bawa jalan sampai sekarang gitu sih, apa sih perubahan yang paling berasa di kehidupan? Kan tadinya nge-YouTube ya kan, bahkan tadi YouTube sebelumnya sih pasti masih. Terus tiba-tiba sekarang jadi ngebis. Apa sih perubahan yang paling berasa ke kehidupan keluarga lah, ke apa? Kalau keluarga nggak ada efek, karena waktu saya masih tidak ngefek. Jadi saya tetap pulang kerja ya pulang sore. Bahkan jarang ke Jakarta sekarang ya? Jarang ke Jakarta. Kalau bersama keluarga tidak ada efek. Perlakuan saya ke anak dan istri tidak ada efek. Yang berefek menjadi tambah berat adalah tanggung jawab saya semakin berat, itu aja. Karena gini, bis itu harus terus-terusan di maintenance. Artinya kita ngelola karyawan yang di situ rawan sekali terjadi emosi. Karena kan dia capek, lapar, kan makan kan nggak bisa yang semau dia kan berhenti terus makan, enggak. Jadi maintenance kita menjaga mereka supaya tenang, supaya kehidupannya baik, itulah yang lebih berat. Belum lagi kalau kadang kalau unit tak jual gitu sampai seminggu belum dapat ganti, itu sudah beban banget. Artinya beban, dia nganggur dong seminggu gitu. Untungnya ada tim pengantaran, mereka kan bisa nyetir semua tuh. Kita tarik ke tim pengantaran. Jadi tanggung jawab saya adalah sudah berani dalam tanda kutip ngingoni. Bahasa Indonesia apa sih ngingoni itu? Ngingoni itu bukan memelihara dong, apa nggak enak ya. Sudah berani mengajak orang bekerja bersama saya, harus berani bertanggung jawab terhadap kesejahteraan dia. Itu aja sih. Itu aja sih yang kayak harus dipikirin terus menerus. Kerjanya cuma mikir sebenarnya. Nah terus kan kemarin tuh udah ada 3 unit dijual Mas. Berarti jatuhnya jual beli bus ya. Itu untung atau enggak tuh Mas? Yang satu itu rugi banyak. 01 itu rugi banyak. Kenapa tuh Mas? Karena gimana ya, bahasanya adalah mobil itu capek ya. Mobil itu capek, kemudian saya jualnya juga agak tergesa-gesa dan dijual masih dalam kondisi corona. Jadi umum lah, jual bis saat corona itu umum, rugi itu sama dengan hal wajar gitu, rahasia publik lah. Yang kedua itu berdasarkan hitung-hitungan kami, itu kita cuma rugi 15 juta. Artinya dari beli, rebody, ban, segala macem, disewakan, sama dijual, itu hitung-hitungannya cuma minus 15 juta. Hitung-hitungannya. Yang 03 tidak bisa. Kalau jual beli nggak masuk sih. Nggak masuk karena begitu jadwal kita udah tata nih sampai Agustus penuh katakan. Kok bulan ini kita jual? Ya kalau segera nemu unit yang siap jalan, spek yang sama. Karena setahun saya memasuki dunia ini jadi tahu spek akap itu seperti apa, spek pariwisata itu seperti apa. Kok kita nekat nyebrang dari akap kita masukin ke wisata, rombaknya terlalu banyak. Itu kos lagi. Bukan tentang mesin sama sesinya, interiornya udah beda. Interior udah beda ya. Fasilitasnya udah beda.
Yang paling susah dan tidak bisa diakal adalah spesifikasi tempat duduk. Akap kan kita 30 aja udah banyak bagi mereka. Kalau wisata harus muat 50, 52 bahkan. Oh, Dengan kaki-kakinya ganti semua berarti ya? Iya, dengan konfigurasi yang pernah dirimu pakai. Kalau kalau ngejar 60 gampang, seatnya disempitin. Pernah naik kan yang 3 konfigurasi, kanan 3, kiri 2. Nah, kalau kami masih berusaha yang spek umum, bukan spek semutan gitu. Kalau tim kami sebutnya kalau dipaksa sampai 52 atau 54 bahkan sama dengan spek semutan. Namanya istilahnya pasti semutan yang naik itu pasti, karena begitu mepet banget. Nah, itu yang nyewa sih kadang kita kasih ini 50 Bu gitu-gitu. Maksimal 50 Bu kayak gitulah. Iya, bener juga sih. Secara penghasilan Mas, lebih gede mana sih nge-YouTube sama nge-bis? Bis ya. Bis ya? Karena bis tuh kayak gini loh. Kalau YouTube kan cuma satu, saya dan channel itu. Walaupun timnya dibanyakin, kalau saya udah aku capek, istirahat dulu lah hari ini gitu. Mau apa kan nggak bisa kenapa-napa, nggak bisa bergerak gitu loh. Kalau hostnya mau ditambah sekalipun nggak bisa juga. Tapi kalau bis ketika masih satu ya segitu. Tapi kalau ada 3 kan lumayan. Kurang lebih seperti itu sih. Penjelasannya seperti itu. Itu memang padat modal di awal ya? Ya, sampai sekarang pun kan masih jauh dari balik modal kan? Tetap masih jauh. Masih jauh. Perkiraan berapa lama satu bus itu buat balik modal? Ya 4 tahun lah. Bikin aman. 4 tahun ya? Bikin aman. Hitung aman kemarin sekian tahun dah. Tak buat 4 tahun lah yang realistis. Karena ditambahin biaya marketing sama biaya kru ya? Itu kan pendapatan kotor berarti Spare part. Oh, oke. Spare part nggak tinggi sih. Spare part nggak tinggi. Kalau udah jalan, maintenance nggak tinggi. Aku bilang nggak tinggi. Yang paling tinggi apa? BBM sama kru. BBM sama kru. Tertinggi BBM. Berarti kita mesti ngelatih driver yang kita aku omong kemarin, itu udah dipotong BBM sama kru. Oh, udah dipotong BBM sama kru. Yang jadi belum dipotong marketing. Yang Jadi hampir bersih. Hampir bersih. Saya katakan itu udah bisa dinikmati. Orang 7% berapa sih gitu kan? Spare part nggak banyak. Nggak banyak. 5% ada? Nggak ada. Nggak ada ya? Hitung-hitungan saya nggak ada. Oke. Hitung-hitungan saya nggak ada. Masalah di seputaran PO bus itu kalau pariwisata tuh apa Mas yang paling banyak? Paling sering? Harga. Harga itu kalau sudah turun, apalagi dihantam corona kayak gini, laporan dari tim marketing tuh nggak mau naik lagi Pak. Kalau sudah menikmati harga murah itu nggak mau dikasih harga normal lagi. Sampai sekarang itu belum harga normal loh. Sampai sekarang belum ada harga normal. Jadi ya wis. Terus Mas, selama ngebis ini sekarang kru pegawai udah ada berapa Mas? Bis sendiri itu berapa sih? 18 sampai 20 lah bis sendiri. Satu bis? Bukan semuanya. Satu bis kan 2. Satu bis 2. Kali 8 kan udah 16. Oke. Kita punya driver cadangan 1, kita punya kernet cadangan 1. Sudah berapa tuh? 18. Kita punya admin 2. 20. Kita punya marketing 2. Marketing 2. 22 orang. Banyak juga ya. Bis aja. Ya seperti yang saya tak sampaikan tadi, yang berat adalah tanggung jawabnya bertambah. Makanya saya selalu sampaikan, enak ya jadi kamu gitu. Kamu belum tahu aja di posisiku kayak apa kan. Nah, itulah Sawang Sinawang. Bahasa Jawanya Sawang Sinawang. Nah itu ya kenapa saya nggak mau buka PO bus sampai sekarang. Ya semuanya sih, maksudnya rental aja udah capek Mas. Lah usaha apapun kan orang lihat kita tuh enak ya di atas. Betul. Gitu. Kita lihat tuh hampir semuanya loh. Masalah-masalah tuh kelihatan gitu. Pakai helikopter view ya. Kita lihat tuh hampir semuanya loh. Wah ini belum beres, wah sini gitu. Tapi untung Mas startnya dari YouTube sih. Jadi ketika mau bikin PO bus itu juga naiknya cepet. Dan minimal kalau misalkan busnya nggak jadi PO busnya kan dapat kontennya gitu loh. Walaupun nggak sebanding ya. Aku boleh bilang nggak bahwa di awal kita jalan hampir tidak ada customer yang dari YouTube. Kok gitu? Serius. Sekarang gini, views kita dari mana-mana. Yang nelpon orang Jakarta, kita kan nggak bisa jemput Jakarta, dibawa ke Serang terus balik ke Semarang. Nggak masuk hitung-hitungannya. Yang masuk itu adalah jemput Banyuwangi, bawa santri jurusan Semarang, udah kelar.
pondok pesantren Gontor Banyuwangi misalnya. Kita jemput pemulangan pondoknya. Kita drop, ada yang di Banyumas, ada yang di Purwakarta, Purbalingga. Pulangnya kan kita ke garasi lagi. Itu masuk. Kayak balikin lagi santri setelah hari raya, itu masuk karena 1 PP. Bayangin aja kalau yang nelpon rata-rata waktu itu memang sekitaran Jakarta, Bekasi kan nggak bisa mas, nggak bisa. Kita jemput di luar radius 100 kilo aja udah nggak masuk hitungannya. Bagi dia yang nggak masuk. Bagi kami tetap minta empty run, tapi kan nggak bakal masuk. PO sana aja bisa lebih murah gitu. Kalau nggak yang cinta banget sama pesona nggak bisa. Nah sekarang berbeda. Sekarang memang seringnya saya bikin konten tentang bis, kemudian seringnya saya kasih tahu bahwa fasilitas kita seperti ini. Memang banyak yang mengaku adalah viewers kami. Itu sekarang ya 6 bulan terakhir inilah sudah ada bedanya. Kita kan data lengkap ya, by data ada semua. Jadi saya bisa tahu alirnya ini dari mana, alirannya ini. Makanya tadi saya sampaikan marketing offline sama marketing online itu dijadiin satu. Anggap saja saya marketing online-nya lah ya, atau IG-nya Pesona sendiri atau IG saya. Tapi tetap butuh marketing offline. Oke. Enggak yang tiba-tiba Mas Ridwan bikin, coba aja kalau mau, kamu bikin PO belum tentu bisa langsung jalan. Jadi tetap kerjasama sama agen-agen ya? Enggak agen. Apa tuh? Biasanya di pinggir-pinggir jalan tuh banyak tuh yang sewa itu bis kan wisata. Enggak yang sewa bis wisata itu? Enggak. Kita cuma satu. Satu orang yang saya tunjuk memegang nomor yang ada di stiker kaca belakang bis itu. 085 0856 4001 4000. Nomor itu tak suruh bawa dia. Saya dan Gofur sekarang tak masukin menjadi admin Pesona untuk bukain DM yang ada orderannya. Oke. Dari stiker itu banyak juga mas yang masuk? Ada, banyak, pasti banyak. Apalagi di Google Maps, ada ya nomor itu juga di stiker. Belum yang Pak Doni punya relasi sendiri kan, karena saya udah travel agent kali ya? memperkirakan waktu itu bahwa saya harus nyari orang yang berpengalaman semua. Makanya saya ambil orang-orang yang berpengalaman. Yang udah biasa megang bus. Yes, semuanya. Itu kayak dream team. Sudah bentuk. Sudah bentuk ya? Sudah bentuk. Tinggal lihat saya, contohlah saya. Termasuk attitude di jalan, termasuk memperlakukan tamu, termasuk berpenampilan, termasuk cara jalan, cara duduk. Saya sering harus di situ supaya mereka, kadang gini loh, pernah nggak lihat? Kepalanya aja begitu, pantes timnya seperti itu. Ada kan, bosnya yang arogan, ya timnya ya gitu, duduk, ini ada yang dibedah, kancingnya dibuka sampai 2, kayak gitu tuh banyak. Termasuk bagaimana saya harus sekarang sih udah tinggal metik ya, kayak banyak yang ngasih testimoni, mas krumu di lokasi wisata parkiran gini yang lain ngopi, mereka bersih bis, saya nggak nyuruh. Saya cuma kayak diinget-inget kita punya moto itu nggak main-main, 100% komitmen for zero accident. Itu bukan hal yang mudah. Itu nggak cuma kalian, saya juga bertanggung jawab penyediaan spare part yang berkualitas, yang kalian butuh langsung ada. Jadi hal-hal moto itu sebagai doa, tapi implementasi dari itu yang berat. Kayak ban nggak boleh vulkanisir, ban sudah agak-agak tipis sudah langsung ada stok, kampas rem belum habis. Dia bukannya ban emang itu harus divulkanisir ya? Enggak, saya ganti. Nggak bakal kuat panas. Karena kita panas mas. Itu soalnya kalau di luar negeri aja tuh ada vulkanisir profesional itu dari merek bannya sendiri kan. Iya. Dibikin sendiri, di retread. Jadi nggak mau sama sekali ya? Saya belum melakukannya. Ganti baru. Dapat kabar kemarin harganya naik, udah lemes itu. Lemes. Ban pesawat aja divulkanisir loh. Enggak, kita belum. Berapa kali ya? Karena belum jadi. Nggak bisa. Nggak bisa tetap nggak bisa. Tetap lepas karetnya. Lama-kelamaan. Panas tetap. Itu berat kotor berapa ton sih? Ya kan? Belum ada penumpang. Isinya katakan penuh terus lagi kan? 50 kali katakan 60 kilo. Udah 300 kilo. Belum bagasi. Kalau kadang full dari oleh-oleh, bagasi kita yang SHD aja atau yang XHD isinya full. Itu udah saya mendingan galak karena mungkin wisata kali ya, bebannya beda. Ya, juga beda. Manusianya kan lebih banyak daripada akap.
Akap 30-an. Berangkat itu bagasi mungkin setengah isi, hanya koper-koper penumpang atau tas. Pulangnya itu ekstrim penuhnya karena beli oleh-oleh mereka. Ya oleh-oleh memang nggak berat sih, tapi biar bagaimanapun itu nambah beban setidaknya 100 kilo kan. Itu enggak lah, kalau vulkanisir saya mendingan nggak, resiko. Resiko ya. Ada rencana nggak Mas mau bikin akap? Belum. Saya itu bukan tentang nyari duit sebanyak-banyaknya dari bis, enggak, jujur. Semua pekerjaan yang saya lakukan sebisa mungkin saya happy di situ. Udah itu doang. So, laris alhamdulillah, itu yang kita minta. Tapi kalau yang harus ngokop itu apa sih bahasanya tuh, hampir serakah gitu. Kesana kemari saya enggak. Saat ini belum, lah nggak tahu nanti. Kalau ada yang ngajakin partneran mungkin, kan orang nggak tahu ya. Saat ini gimana, besok gimana kan. Saat ini belum. Sekian aja lumayan dak-dik-dik gitu loh. Nanti putar baliknya nutut nggak ya. Sekarang sih saya sudah bodo amat, saya tidur. Kalau dulu masih 12:30 tuh saya mantengin map, koordinasi sama Mayor. Saya tuh khawatir tiba-tiba dapat komplain, Mas jemputanmu telat, ngeri loh itu. Soalnya saya dulu agen wisata, jadi janjian bis jam 5, bis setengah 6 belum datang, saya pasti udah panik. Padahal kalau dari Jogja katakan jam 9, dulu jam 12 kita sudah bongkar resmi. Jam 3 sekarang belum tentu loh, karena macetnya sekarang ngeri. Lah, kalau jam 3 bongkar, suruh standby jam 5 nggak bakalan bisa. Karena kita harus cuci 2 jam. Belum lagi Cuci 2 jam. Cuci 2 jam. Segede itu kok. Oh iya. Belum lagi perubahan seat yang semula 46 jadi 50, kita nge-seat lagi, masangin seat lagi. Ya banyak. Maka dari itu kami sudah butuh pengemudi cadangan sekarang. Berarti PO bus itu kayak 24 jam ya kerjanya? 24 jam. 24 jam. Wow. Baiknya memang mandor 2. Jadi sip-sipan, sip malam sama sip siang. Sekarang saya cuma punya 1. Itu dia pinter-pinter nyuri tidurnya lah kalau saya lihat. Sore gitu tidur. Kalau dia lelah, Mas Wahid jadi mandornya? Saya tidak bakal bisa. Orang ada ini kecil aja, pusing saya gitu. Jadi karena yang tak pikir banyak, Mas. Jadi kayak sorry ya, memang secara orang melihatnya enak, ada 4 keran gitu kan. Iya. Tapi boleh tak gambarkan nggak, kalau 4 keran itu ibaratnya keran-keran itu masing-masing kayak paralon kayak gitu, dilubangi 4, semuanya pasti bocor kan. Saya cuma punya 2 tangan untuk nutup. Sini tak handle, sini akan berbeda, prestasinya akan berbeda. Maka saya harus nutup sini. Jadi bayangin aja selelah apa multitaskingnya. Tapi gini, kenapa saya memilih jalan itu? Kenapa omonganmu bener, wajahmu lelah gitu. Saya bersyukur saya masih lelah bekerja, bukan lelah mencari kerja. Rasanya tuh pengen ini mutar lagu Ebit G.Ade itu. Lagu ayah ya. Ya begitulah emang, pendapatan makin besar, tanggung jawabnya makin besar, capeknya juga makin besar. Mungkin capeknya bukan capek di fisik kali ya, tapi capek di pikiran. Mending fisik, asli. Mending capek fisik daripada pikiran. Kurang tidur, kan? Kayak Trabas kemarin Bang, 8:30 kan udah tidur, enak. Coba bukan main, kelelahan, tapi nyampe rumah basa-basi sebentar dengan istri, tidur kan. Tapi kalau begini nih, mau tidur mikirin, ya kalau dibantu dengan doa istighfar agak tidur sih, tapi kadang-kadang tuh masih kepikiran. Bangun-bangun memang langsung sholat, tapi setelah sholat juga kepikiran pegang HP tuh saya bilang langsung mikir lagi pegang ya, tantangan nih gitu loh. bahkan aduh ada apaan lagi nih ya. Kalau ada apaan lagi sih alhamdulillah mungkin sudah terbiasa. Masalah-masalah kecil itu jangan sampai ke saya dulu. Kalau mereka udah nggak bisa handle baru ke saya. Masalah-masalah yang nggak sampai ini kalau bisa jangan sampai saya, karena kalau sedikit-sedikit saya 4 ya. Ada orang kantor yang harus saya handle tiap harinya, ide-ide konten gitu-gitu. Seberapa parah sih Mas masalahnya yang paling parah tuh terjadi di dunia perbisan? Dulu yang awal-awal itu, hari ini jalan, mobil itu trouble, tapi belum sampai kita turunin penumpang alhamdulillah.
sampai kemarin sampai karena baut suspensi itu tiba-tiba patah. Jadi bisnya itu sudah mobilnya lurus, bannya itu agak gini, nggak bisa jalan. Dan Ngilu dan gini, tapi jalan pelan sih, langsung glek gitu. Lah udah langsung diinggirin, koordinasi sebentar, untung nggak weekend jadi ada bis yang langsung diteleponkan ke garasi terdekat, ke PO bus terdekat daerah kami trouble, langsung jalan. Untungnya itu sudah diberangkatkan malam, jadi mau ke Jogja, start mana gitu, kita sudah jemput jam 1. Jadi memang kesepakatan kita berangkat jam 1 supaya tidak terlalu tergesa-gesa, akhirnya nggak ada masalah. Kalau dulu tuh yang ini kayak bis hadirnya 05 itu kalau saya tidak salah, karena 01 tuh tidak bisa jalan untuk sementara waktu. Jadi kenapa tuh? trouble apanya tuh dulu tuh transmisi apa ya? Atau transmisi. Jadi nggak mau mundur. Serius. Aduh. Sementara sebelumnya kita pernah ngoperin. Jadi karena overjob, DP-nya ke Pesona, datang bis lain itu marah. Harus Pesona. Pasti dong. Karena berdasarkan seperti itu, saya udah nggak mau lagi. Maka saya beli bis waktu itu. Ya alhamdulillah bisa tempo sih. Orangnya baik. Tak bayar sekian dulu, langsung nyampe rumah jam 12, stiker tempelin, kletek stiker lama, cek, kru ada yang ngecek kaki-kaki, ada yang ngecek ban, ada yang ngecek elektrikal, AC, jam 4:30 jalan. Seru juga ya. Waduh, busnya nggak bisa jalan, nih rusak, beli bis deh. Itu doang sih, itu doang karena awal kan kita pegang bis 2014 semua, 2012, 2013, 2014 berat. Sekarang busnya rata-rata 2017, 18, 19, 20, 21. lagi ada yang proses baru? Belum. Sasis baru belum ada? Belum. Oh ya. Jadi 2 kali katanya yang rusak terus beli ya. Sultan emang biasa. Sultan Semarang. Karena butuh Mas, dan ada yang bantu gitu loh, bantu dalam hal ya udahlah kamu punya uang berapa dulu tau gitu. Ya memang nama Mas Wahid sedikit berimbas. Artinya banyak mudah dong itu. Mudah sedikit untuk bawa balik unit tanpa punya uang itu mudah. Gue aja belum pernah loh ke dealer mobil, Mas saya cuma ada 10 juta, boleh nggak ngambil baru nih? Ya enggak lah kalau diusir. Iya. Luar biasa Mas. Terus nanti ke depannya Mas, rencananya pengen seperti apa sih Pesona ini? Saya nggak muluk-muluk ya, nggak punya cita-cita yang tinggi-tinggi nggak. Saya cuma pengen kru sekarang yang bekerja itu nyaman, bisa happy melayani penumpang, dan mereka sendiri bersama keluarga juga sejahtera. Tim yang bekerja semuanya happy, tidak merasa saya tidak adil gitu-gitulah, sama harus selalu selamat dalam melayani penumpang. Itu kan memang resiko accident di jalan ketika di dunia transportasi itu adalah makanan kita, dampingan kita sehari-hari lah. Kayak berdampingan gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman waktu mengoperasikan travel itu. Saya tahu rasanya travel saya nabrak di jalan. Belum punya mandor, masih saya sendiri yang handle. Saya tahu rasanya capeknya seperti apa, mental. Itu ya, Pregio dulu ya? Iya, itu jangan lagi-lagi deh. Kesalahan saya cuma satu, driver siang ini nyampe dari Malang, maghribnya aku set ke Bandung, hanya gara-gara driver cadangannya nggak bisa. Padahal cadangan itu cadangan yang sudah di kita loh, nggak yang freelance loh. Saya tuh sekarang ada namanya, saya nggak sebut cadangan sih sebenarnya, giliran, supir giliran. Jadi bis itu nggak selalu yang bawa supir itu. Kernanya pun giliran. Kalau capek ya, kalau nyun sewu, karena kita laki-laki ya, butuh apa sih, melampiaskan nafkah batin, ya saya persilakan ambil cuti. Kan koordinasi. Duh, itu penting loh. Itu penting loh. Saya dulu waktu masih menjadi agensi itu, di jalan itu saya kru kabinnya itu, co-drivernya itu nggak bisa tenang. Gini kenapa tuh bang, sesasi rek balik mas, sebulan nggak pulang mas, berarti durung ini. Iya mas, saya udah suruh, udah sana, kalau mau ke sana, saya bilang, saya kasih tunjuk tuh tempat, nggak mau, masih takut dosa. Berarti kan
masih berarti kan bener kan. Nah, kayak gitu tuh mengganggu pelayanan. Mas Wahid nunjukin Tempat, nunjukin tempat. Oh. Tempat untuk melampiaskan itu. Gak nyangka gue Mas Wahid akan menunjukkan itu. Toilet. Ya wes, Mas Wahid terima kasih banyak. Sukses terus. Salaman barang. Iya. Dulu waktu gua ke garasi ya, kita foto bareng. Gua yakin ini pasti bakal besar nih. Bener kan besar kan, alhamdulillah ya. Sampai nomor lambungnya 11 kan tuh luar biasa, dari 1 sampai 11 walaupun ada yang dijual ya. Ya gua doakan semoga lancar semuanya. Amin. Karena sebagai ya mantan penggiat transportasi, ngerti lah gimana beratnya. Dan pasti nggak mudah, jadi kita doakan saja semoga Mas Wahid sehat dan waras. Waras lah. Waras ya. Waras, karena kita ingat nggak kita ngomong di mana ya, Jogja kalau nggak salah ya. Jangan letakkan dunia di hatimu, cukup di tangan aja. Itu kan ini di tulisan di hotel statue-nya mana? itu kan di hotel. Ya. Apa namanya? Terus Grand ya? Dafam, Rohan. Ya. Heeh. Jadi kalau ingat itu tuh, alah cuma masalah dunia. Asik. Kalau nyerah ya tinggal pasrah ke Tuhan aja. Wis. Luar biasa, beda emang kalau imannya tinggi ya. Saya kemarin nyerah di Kapan? posisi nyerah, Kapan? tapi hari ini ada solusi, jadi nggak usah diceritain. Ya, gimana? Off lah, Kan- nggak enak nih. Kan orang-orang pengen tahu loh, Mas. Nggak lah. Tentang Ini keluarga Mas Wahid. Jadi Gini. pernah menyerah juga? Kemarin 2-3 hari yang lalu. Menyerah di bis ini? Bukan, kayak ada masalah tuh yang saya kesana nggak bisa, saya kesana nggak bisa, saya kesana nggak bisa, saya kesana nggak bisa. Tadi pagi yang kita selamatan air bang, ada doa yang dibaca Mbah Roman yang artinya seperti itu. Wah, namplok banget. Ya Allah, ternyata saya cuma disuruh menyerah, kembalikan aja ke Tuhan, pasti hari ini ada solusi. Sore tadi kita syuting tuh, saya sambil jongkok kan, mumet itu, posisi lagi mumet. Oh, bukan hanpup, bukan? Bukan, lagi pusing banget tuh. Alhamdulillah ada solusi. Nanti tak ceritain. Wah, luar biasa. Off the camera. Off the camera ya. Ini pasti ada masalah yang itu tadi yang sebulan nggak ini ya. Enggak lah. Ya wes, itu aja mungkin. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe juga ke channel Mas Wahid. Bye.